Ya, itulah sejumlah pendapat warga terkait dengan bedah editorial media Indonesia kali ini terkait dengan ledakan bom kemarin terjadi di gereja di Samarinda, Kalimantan Timur. Bang Usman tadi yang dari Jakarta saja merasa resah begitu, yang dari Bagansi Api-Api dan juga Jambi. Jangan dikait-kaitkan antara bom ini dengan pilkada. Iya, memang saya kira ketika mendengar kabar ada bom di gereja di Samarinda itu, benak orang langsung mengasosiasikan atau menghubung-hubungkan dengan peristiwa di Jakarta, dalam hal ini pilkada, karena seperti saya sampaikan ada benang merah yang coba dihubung-hubungkan itu. Tetapi untungnya pelaku segera tertangkap, ya, dapat ditangkap oleh warga kemudian diserahkan ke polisi, dan kita mengapresiasi baik Polri maupun warga. Nah, dari profil pelaku itu kita bisa mendeteksi sebetulnya adakah kaitannya. Nah, pelaku ternyata adalah residivis. Dia pelaku perbuatan terorisme juga, artinya memang meneror atau mengebom itu hobi dalam tanda petik seperti disampaikan editorial. Hanya masalah waktu dan tempat serta peluang, ya, serta peluang. Jadi dari profil pelaku jelas sekali tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya, kaitannya itu bisa macam-macam. Kaitannya bisa disampaikan apakah ini ada kaitannya atau mungkin ini sekedar pengalihan isu. Saya kira tidak terlalu besar ongkosnya kalau untuk mengalihkan isu dengan mengorbankan misalnya 4 anak-anak, harus luka-luka begitu, anak-anak yang tidak berdosa, tidak tahu apa-apa begitu. Saya kira ongkosnya terlalu mahal kalau itu pengalihan isu. Jadi ini sebuah peristiwa yang tidak terkait, ya, sebuah peristiwa yang tidak terkait, tetapi memang karena situasi di Jakarta kemudian dirasakan oleh seluruh Indonesia, persoalan mengait-ngaitkan itu sedikit banyak akan terjadi, tetapi saya kira sudah clear lah dengan tertangkapnya pelaku tidak ada kaitannya. Tadi kalau Pak Sugeng jangan bilang terprovokasi, ya jangan terprovokasi juga begitu. Iya, tadi karena itu Pak Sugeng bilang ini memang perbuatan teroris, ya tugasnya adu domba begitu, mengadu domba bisa antara yang mayoritas dan minoritas begitu ya. Dan juga jangan sampai lengah ya, Bung Usman. Ini meningkatkan kewaspadaan tentu saja sekarang ya. Ya, saya kira kewaspadaan itu penting dari aparat keamanan juga dari masyarakat, ya, dari masyarakat. Misalnya aparat Pemprov ataupun Pemda setempat juga itu mengingatkan warga untuk misalnya melaporkan kalau ada orang baru begitu ya. Jadi saya kira masyarakat penting, tetapi memang yang paling penting adalah aparat hukum, aparat BNPT ya. Tadi kita sampaikan di dalam editorial, ketika seorang narapidana terorisme itu bebas, itu dia harus terus dipantau. Ya, pemantauan ini adalah sebuah bentuk kewaspadaan. Dipantau gerak-geriknya, tetapi sekali lagi tadi ya diberikanlah mungkin kegiatan yang produktif, ya, karena kalau kemiskinan memang menjadi persoalan begitu. Ya, ideologi radikal itu gampang masuk ketika kita punya persoalan. Ya, persoalan apa? Biasanya kemiskinan misalnya. Pendidikan itu juga bisa memunculkan persoalan sehingga dia gampang disusupi oleh ideologi radikal. Nah, faktor-faktor ini penting untuk diidentifikasi, dan saya kira BNPT itu sudah paham semua. Pak Tito Karnavian itu, Kapolri kita itu paham sekali karena disertasi beliau itu tentang terorisme di Nanyang University di Singapura begitu. Jadi sebetulnya sudah kita deteksi, tinggal saja pelaksanaannya. Sering sekali memang koordinasi jadi problem. Ketika di tahanan siapa sih yang bertanggung jawab, kan begitu. Biasanya begitu, lempar saja udah itu tanggung jawabnya si A, si B begitu. Koordinasinya jadi lemah dan memang harus melibatkan pakar, sosiolog, kemudian psikolog untuk memberikan penyadaran kepada mereka, juga kriminolog, agamawan, jadi, NU, Muhammadiyah itu perlu berjuang, perlu berjuang juga untuk deradikalisasi ini begitu. Baik, kita ke Jember terlebih dahulu. Ada Pak Ikhwan di sana. Pak Ikhwan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal dan Bang Usman. Ya, silakan Pak Iqbal. Dalam sistem pemerintahan sipil, maka polisi merupakan garda depan dalam hukum, tertib, dan keamanan. Yang jadi masalah sekarang, polisi itu kan merupakan salah satu dari aparat law enforcement. Untuk itulah yang perlu diperhatikan, polisi sekarang ini sudah mengalami overloaded dalam tugasnya luar biasa. Nah, perlu ada kerjasama sinergis dengan penegak hukum yang lain. Nah, untuk itulah yang kita perlukan sekarang itu adalah agamawan, negarawan, yang politikus, itu kan ya, tiga-tiganya ada pada satu sosok manusia. Cuman saja harus berdiri tegak secara konsisten, komitmen, dan konsekuen. Berdiri di atas spiritualitas dan positif ideologis.
Karena masalah ini bisa saja ada benang merah dan bisa saja tidak sama sekali hubungan antara Samarinda dengan Jakarta, dengan pilkada. Tidak, memang. Tapi yang jadi masalah, terorisme itu diberitahukan kepada kita bahwa itu masih berakar kuat. Kalau radikalisme ini diadakan deradikalisasi, itu dalam arti berpikir ideologis negatif itu yang harus diatasi dengan preventif, kemudian represif, dan persuasif edukatif. Saya kira itu yang pokok. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ihwan dari Jember. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Bang Usman. Silakan Pak Tasrik. Adanya bom di Samarinda ini kita sangat prihatin ya, dan kita mengecam keras. Tetapi juga kita ingin, saya sependapat dengan Bang Usman, bahwa negara sudah mesti selalu hadir dalam persoalan-persoalan intoleransi, masalah-masalah ideologi. Saya melihat bahwa pemerintah sekarang memang punya konsentrasi membangun infrastruktur. Sudah beberapa kali melalui Metro saya ingatkan bahwa membangun infrastruktur itu perlu. Tetapi yang paling perlu adalah menjaga stabilitas nasional. Saya mengatakan bahwa persoalan bom yang ada di Samarinda ini tidak ada kaitan dengan persoalan pilkada di DKI. Ini hal yang berbeda, dan itu Pak Tito sangat paham kalau persoalan teroris. Yang persoalan yang terjadi di DKI itu adalah penistaan agama. Sehingga kami masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada Polri untuk menuntaskan secara persoalan bom ini dan persoalan pilkada, supaya tidak berlarut-larut. Masih banyak hal-hal yang harus kita laksanakan untuk rakyat Indonesia. Kita berharap Pak Jokowi juga selalu mengundang para pimpinan agama itu untuk ke istana makan sama-sama seperti di zaman Pak Harto dulu. Ya, ini sekarang ada safari untuk bagi umat Islam. Ya, agama-agama lain juga diundang. Jadi supaya terjadi kesejukan di antara kita. Baik. Terima kasih Pak Usman. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Kita ke Pak Dewa di Sintang, Kalimantan Barat. Pak Dewa, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Dewa. Ya, saya untuk menanggapi masalah di Pilkada ya, Jakarta ya. Ya. Maksudnya itu, tolonglah media TV ini seperti TV One, seperti TV apa itu, jangan terlalu memprovokasi masyarakat seluruh Indonesia ini. Kalau bisa. Ini terkait dengan bom yang di Samarinda, Pak? Iya, juga itu berkaitan. Karena begini, masalah kasus Ahok ini kan terlalu diomber-ambirkan, dibesar-besarkan. Jadi sebenarnya umat beragama ini kan juga semuanya panas melihat situasi seperti itu kan. Ya, kalau bisa janganlah terlalu mengotak-ngotakkan masalah, terlalu mempojok-pojokkan masalah Ahok kan. Ujung-ujungnya kan negara kita ribut. Sepertinya. Oke, baik. Kami catat, Pak. Terima kasih atas masukannya, Pak Dewa dari Sintang, Kalimantan Barat. Tadi ada poin yang menarik dari Pak Tasrik Usman, begitu ya. Pertama dari Pak Ihwan Jember, bahwa ini tidak hanya tugas polisi semata. Betul. Ini sinergi dari lembaga-lembaga lain tentunya, tapi juga dari agamawan, negarawan, politikus yang meskipun sekarang langka, susah ya. Sinergi seperti apa yang harus diciptakan, Pak Usman? Saya kira seperti saya sampaikan tadi, itu harus sinergi juga bukan sinergi serabutan. Harus terstruktur dengan bagus, siapa melakukan apa, siapa pimpinannya. BNPT tentu saja dalam hal ini adalah pihak yang paling bertanggung jawab, dia harus ada di pucuk struktur. Nah, kemudian dia melibatkan berbagai lembaga lain, misalnya proses deradikalisasi di LP, Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana terorisme, ini harus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Maka Kementerian Hukum dan HAM itulah yang bertugas lebih banyak di situ dia, begitu. Tetapi tetap di bawah komando dari BNPT. Dan dalam proses deradikalisasi melibatkan perguruan tinggi misalnya, melibatkan agamawan. Jadi betul-betul terintegrasi, dan setelah selesai, siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi para narapidana atau mantan narapidana terorisme ini, sehingga peristiwa seperti di Samarinda itu tidak terulang lagi. Jadi apa yang disampaikan Pak Ihwan tadi betul sekali ya, betul sekali. Saya kira sangat komprehensif. Jadi dia ada mengatakan represif, kemudian persuasif, edukatif. Dan dalam konteks deradikalisasi sebetulnya adalah persuasif, edukatif. Itulah yang harus dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan lembaga lain, begitu. Itu selama ini sudah dilakukan atau sudah dilakukan? Ya, sudah dilakukan, tapi memang belum sepenuhnya, begitu ya. Barangkali ada kendala, apakah anggaran, apakah tenaga, apakah situasi misalnya yang tidak memungkinkan. Memang waktu saya pernah berbicara dengan salah satu pejabat di
bukan berbicara, tapi dia pernah memberikan kami semacam pengarahan. Memang ada keluhan juga dari Polri terhadap keterlibatan pihak-pihak lain dalam proses deradikalisasi. Padahal anggaran untuk deradikalisasi atau penanggulangan terorisme ini bukan hanya ada di Polri atau BNPT, tapi ada di semua lembaga. Misalnya Kementerian Hukum dan HAM, dia punya anggaran di situ. Kemudian Kementerian Agama misalnya, dia juga punya anggaran. Kementerian Sosial, dia punya anggaran. Nah, ini mestinya saling berkoordinasi misalnya. Apakah ketika narapidana terorisme itu keluar penjara, ini kan perlu juga Kementerian Sosial ikut serta di dalamnya. Kalau memang mereka itu misalnya kemiskinan yang menjadi penyebab. Orang yang lapar itu gampang disusupi oleh ideologi apapun dengan janji-janji macam-macam, janji surga lah. Maksudnya masuk surga kalau dia melakukan itu. Kemudian ini frustrasi orang-orang yang lapar ini begitu kan. Dia kemudian menempuh jalan pintas melalui terorisme itu. Nah, Kementerian Sosial bisa masuk di situ. Kementerian Agama mengutuslah tokoh-tokoh agama untuk proses deradikalisasi. Anggarannya itu ada di semua kementerian itu. Tetapi seolah-olah kita membebankan kepada Polri begitu kan. Padahal tidak seperti itu begitu. Nah, tadi yang menarik juga dari Pak Ihwan, bahwa harus melibatkan yang lain juga termasuk TNI sebetulnya di sini ya dalam proses penuntasan pengungkapan kasus Santoso, misalkan melibatkan TNI ya, melibatkan TNI. Sekarang juga dalam kasus 4 November juga TNI terlibat dengan bagus di situ. Cuma memang kita menginginkan ya dalam undang-undang terorisme yang sedang direvisi itu ya Polri tetap garda terdepan. Oke, baik, nanti kita TNI membantu lanjut sifatnya itu. Oke, baik. Ya. Apalagi ini juga sudah ditujukan etika dari Presiden Jokowi dengan menemui berbagai pihak begitu ya. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Beda Editorial Media Indonesia.